Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa wallahu alladzi la ilaha illa huwa walahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sidang sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita, alhamdulillah, bertemu dan masuk di dalamnya kita pada bulan Ramadan yang kita malam hari ini akan mengawali sholat tarawih atau qiyamul lail. Para jamaah sidang sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada petang hari ini tema yang saya angkat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh takmir tadi, karena tema yang disampaikan oleh takmir itu ada kembarannya, sehingga saya sedikit mau menyampaikan sesuatu yang tidak sama dengan tema yang dibahas oleh para mubalek lainnya pada bulan Ramadan kali ini. Tema yang saya angkat yaitu ngalap barokah. Ini ngalap barokah niku napa? Bahasa Indonesia ini napa? Ada yang tahu ngalap niku napa? Napa? Ngalap itu napa, Pak? Ngalap itu kalau saya artikan, kalau ada yang salah mohon nanti disampaikan. Ngalap itu menurut pendapat saya itu memiliki makna bahasa Indonesianya itu berburu hak barokah di bulan Ramadan. Nah, tadi yang disampaikan itu adalah bulan Ramadan, bulan mulia. Nah, berikutnya ada tema yang disampaikan oleh mubalek lainnya, yaitu bulan Ramadan mulia dengan Al-Quran. Nah, saya mengawali untuk tema hari ini yaitu
ngalap barokah di bulan Ramadan atau berburu barokah di bulan Ramadan. Para jamaah sidang sholat isya dan tarawih, apa yang dimaksud dengan barokah? Ya, barokah itu dari kata barokatun. Kalau diartikan secara bahasa, saya memiliki literasi tentang barokah itu mengacu dari Kamus Al-Quran Al-Mufradat fi Ghoribil Quran Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah ta'ala, mempunyai satu pandangan tersendiri tentang makna barokah. Barokah menurut pendapat Imam Ar-Raghib Al-Asfahani itu memiliki makna kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama. Kemudian makna yang kedua, saya mengutip dari pendapat sang imam besar, yaitu Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan barokah itu memiliki makna ziyadatun khair, yaitu memiliki makna ziyadatul khair, yaitu kebaikan, tambahan kebaikan. Itu yang kedua. Jadi Imam Ar-Raghib Al-Asfahani memiliki makna barokah itu memiliki makna yaitu kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau memberikan makna barokah itu adalah tambahan kebaikan atau ziyadatun khair. Itu yang kedua. Sedangkan makna barokah menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memiliki makna yaitu kebaikan yang berkesinambungan, terus kebaikannya itu. Nah, kebaikan ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu mencakup kebaikan dari sisi umur manusia. Maka Allah Ta'ala memberikan kebaikan pada seseorang ketika umurnya sudah mencapai pada usia yang sudah lanjut, yang kemudian oleh Allah Ta'ala itu dijadikan orang itu semakin baik di masa-masa tuanya. Itu kebaikan. Selanjutnya juga kebaikan ini memiliki makna bukan hanya dari sisi umur saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan ini pada sisi rezekinya. Rezekinya itu dijadikan Allah Ta'ala itu barokah. Artinya rezekinya itu baik dan berkesinambungan. Maka para jamaah sidang sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai dasar pendapat makna dari tiga makna itu didukung salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-An'am surah 6 ayat 155 yang berbunyi wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Di dalam surah Al-An'am surah 6 ayat 155 itu dalam teks kalimat ini dijumpai kalimat mubarakun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Dan inilah Al-Qur'an. Dan inilah kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, anzalnahu mubarakun. Kami turunkan
dengan membawa keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran itu. Wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian semua itu mendapat rahmat. Para jamaah sidang sholat isya dan tarawih, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyinggung anzalnahu mubarakun. Kami turunkan Al-Quran ini penuh dengan keberkahan. Lalu kalau kemudian kita korelasikan dengan bulan Ramadan, maka sesungguhnya bulan Ramadan itu mulia, disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Maka keberkahan inilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita berada hari ini di bulan Ramadan ini, maka kita berkewajiban selayaknya itu berburu barokah di bulan Ramadan. Ngalap barokah. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini bulan mubarak, bulan yang telah diberikan nama sendiri oleh Rasulullah SAW, bahwa Ramadan itu adalah syahrul mubarak, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah. Lalu pertanyaannya, apakah di luar bulan Ramadan tidak diberkahi? Konteksnya adalah bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial. Sebegitu spesialnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama Ramadan itu dengan bulan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Apa yang menjadikan sebab bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi? Siyakul kalamnya, lanjutan dari kalimat hadis itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iftaradha alaikum siyamahu, supaya kalian mendapatkan barokahnya bulan Ramadan, supaya kalian mendapatkan tambahan kebaikan, baik itu kebaikan dalam hal umurnya, baik kebaikan, tambahan kebaikan dalam sisi rezekinya, baik kebaikan Allah Ta'ala berikan kepada keluarganya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis itu diwajibkan kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita yang menjalankan puasa di bulan Ramadan itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala seluruh hal kehidupan manusia. Baik nanti kita akan mendapatkan kebaikan dari umur yang kita hari ini berada di dalamnya, atau kita nanti akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahan kebaikan dari sisi rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, atau Allah Ta'ala akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang baik, anak yang salih, rumah tangga yang harmonis. Itu adalah merupakan daripada makna barokah yang Allah Ta'ala sampaikan melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang barokahnya bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebegitu Nabi SAW mengatakan barokah di bulan Ramadan, Ramadan itu adalah bulan yang berbarokah, sampai-sampai Nabi SAW menyampaikan, yuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Di bulan Ramadan itu dibuka oleh Allah Ta'ala
pintu-pintu surga. Artinya apa? Makna surga di sini memiliki makna seluruh kenikmatan ahlu surga yang di sana Allah Ta'ala menggambarkan dengan gambaran begitu hebatnya. Itu oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bulan Ramadan ini adalah bulan Syahrul Mubarak. Kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlomba-lomba dalam perbuatan baik dan takwa. Yang ketiga, begitu barokahnya bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga laku fihi abwabul jahim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, spesial di bulan Ramadan pintu-pintu neraka jahim, pintu-pintu yang di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa hamba-hambanya yang mereka tidak menjalankan ibadah, baik itu ibadah puasa di bulan Ramadan, baik itu ibadah dalam hal sholat wajibnya. Maka Allah Ta'ala menyediakan pintu-pintu neraka. Tetapi di bulan Ramadan Allah Ta'ala khusus untuk bulan Ramadan pintu-pintu neraka jahim ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang di bulan puasa, di bulan Ramadan, mereka melatih dirinya untuk senantiasa menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga mubarak, sehingga Ramadan ini sangat memiliki arti yang sebegitu agungnya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apa yang menjadikan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasannya bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, memiliki makna Allah Ta'ala memberikan tambahan kebaikan pada seluruh aspek aktivitas kehidupan manusia. Yang keempat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan fihi lailatul khairun min alfi syahr. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Yang keempat, kata Nabi SAW, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu, kata Nabi SAW, di dalamnya itu ada malam Lailatul Qadar. Yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Coba bayangkan para jamaah, satu malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencari malam Lailatul Qadar, untuk ngalap Lailatul Qadar, agar supaya kita mendapatkan barokahnya Ramadan. Kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara keberkahan bulan Ramadan itu, di dalamnya itu ada malam Lailatul Qadar. Taharru fil witri, taharru Lailatul Qadri fil witri. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil min ashril awakhir min Ramadan. Carilah kalian malam Lailatul Qadar itu pada bilangan ganjil di bulan Ramadan. Maka dari konteks hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau panjenengan ingin mendapatkan barokahnya Ramadan,
Hati-hati. Saya ingatkan di atas mimbar yang mulia ini, jangan sampai kita tidak sampai untuk mengalap barokah di bulan Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar, terutama pada bilangan ganjil pada 10 malam yang terakhir. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barokahnya bulan Ramadan. Maka kita kaum muslimin melalui firman Allah taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Allah taala memanggil bukan dengan kalimat ya ayyuhan nas, hai manusia, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat khusus, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena yang mampu mendapatkan barokahnya bulan Ramadan hanya orang-orang yang beriman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Dari hadis ini para jamaah jelas bahwasanya kita sebagai kaum muslimin menjadikan bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya untuk berpuasa. Mari kita pasang niat ikhlas dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ketika keluar dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah berupa maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sidang sholat isya dan taraweh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai menata diri, mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya agar nilai keberkahan di bulan Ramadan ini tidak kemudian meninggalkan kita begitu saja. Mari kita perketat ibadah kita, puasa kita dengan sungguh-sungguh, tilawatul Quran kita dengan sungguh-sungguh, zikir-zikir kita, istighfar kita perbanyak agar Allah Subhanahu wa taala ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita semua akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.